melihat rasa keadilan juga gitu. Akhirnya yang kita izinkan berangkat pertama adalah selain yang sudah siap berangkat juga yang sudah memenuhi kewajiban demonya. Baru kemudian secara bertahap setelah itu yang kita izinkan adalah perusahaan-perusahaan yang tergolong perusahaan perdagangan atau biasa disebut traders itu. Karena dia memang tidak ada kewajibannya. Akhirnya ya udahlah kita lepas saja kali ini walaupun itu untungnya dia aja dengan statusnya gitu. Kemudian gelombang ketiga baru kita lepaskan yang belum memenuhi kewajiban DMO-nya tapi membuat pernyataan akan memenuhi kewajiban dikenai sanksi denda. Nah, sampai sekarang sebelum itu juga ada satu syarat penting yang kita minta. PLN harus menyatakan kondisinya aman. Nah, itu menurut saya syarat yang paling penting dan alhamdulillahnya sampai sekarang PLN aman, hari operasinya cadangan batu bara tersedia cukup untuk 15 hari rata-rata, sehingga kondisi sudah dapat dikatakan cukup aman. Walaupun sehingga saat ini statusnya masih belum dicabut pelarangan ekspornya, karena akan saya tunggu sampai akhir Januari, karena kan kita harus terus berhitung Januari ke depan, karena harga masih tinggi gitu. Harga ekspor masih tinggi, sehingga sampai saat ini masih kami kendalikan lah kira-kira ekspor itu untuk perusahaan-perusahaan yang sudah memenuhi kewajibannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadorno di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 63 tahun Institut Teknologi Bandung. Saya sekarang sudah bersama dengan salah seorang alumnus ITB, yaitu Bapak Ridwan Jamaluddin. Beliau adalah Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat, Bang. Sehat. Baik. Mohon mungkin Bapak bisa cerita pengalaman ketika kuliah di ITB, kemudian perjalanan karir dan sampai sekarang menjadi Dirjen Minerba di Kementerian ESDM. Silakan, Pak. Terima kasih. Saya masuk ITB tahun 82. Saya SD sampai SMP di Bangka, SMA saya di Bandung. Ketika saya memutuskan pindah ke Bandung, cita-cita saya cuma satu, mau masuk ITB. Gitu. Saya mau pindah ke Bandung. Kemudian selama di ITB, ada 3 hal minimal yang menurut saya belajar banyak. Yang pertama tentunya soal teknologi lah ya, atau science and technology secara umum itu tentunya tak terbantahkan. Tapi ada 2 hal lain yang tak kalah pentingnya. Yang pertama adalah pembentukan karakter. Ketika kita banyak berkegiatan di ITB, disitulah karakter kita terbentuk. Bagi saya karakter kepedulian sosial, karakter nasionalisme, karakter memajukan bangsa itu terbentuk ketika itu. Nah, yang mengiringinya juga adalah belajar berjejaring. Apapun di sana kita bertemu dengan orang-orang dari berbagai penjuru Indonesia, tentunya orang-orang pintar dan orang-orang yang kalau slogan kita masuk itu selamat datang putra-putri terbaik Indonesia, itu menjadi modal yang sangat kuat. Nah, itu perjalanan pengalaman selama kuliah di ITB lah ya. Kalau secara akademis, saya mahasiswa yang biasa-biasa aja. Ada istimewanya, hanya banyak berteman dan banyak berkomunikasi dengan para pihak di ITB. Secara umum begitu, Mas Bambang. Siapkan diri, teguhkan hati, tegakkan
Kemudian Bapak setelah lulus mungkin bisa diceritakan Oh iya. sepintas sampai saat ini. Setelah lulus ini seru juga. Ya. Ketika saya lulus itu lagi booming minyak. Oh. Sebagian besar dari kami ketika itu yang lulus pada periode itu, rata-rata cita-citanya mau kerja di perusahaan minyak. Saya juga, saya ikut tes juga, tapi juga pada waktu itu komoditas lain, saya geologi, komoditas sumber daya alam yang lain juga menarik, dan sedang bagus. Namun saya ingin juga merasakan tinggal di luar negeri dalam tanda petik dengan cara gratisan gitu, sehingga saya mempertimbangkan bekerja di BPT. Kenapa BPT nanti saya ceritakan belakangan. Migas memang seru, tapi ada minimal ada 2 perusahaan minyak besar yang ketika itu saya melamar. Ya. Nah, ada rasa tidak nyaman sebetulnya di luar Pertamina ya. Ada rasa tidak nyaman ketika terasa bahwa sebagai orang Indonesia kita kurang dihargai dibandingkan orang-orang asing. Itu buat saya tidak nyaman. Oh, ya. Kemudian saya waktu itu ngelamar juga di PT Timah. Saya diterima sebetulnya, tapi saya memutuskan enggak deh, gitu. Saya yang lain aja. Akhirnya saya memutuskan melamar di BPPT. Memang agak idealistik ketika saya menganggap cocok lah ya sekolah di ITB kerja BPPT gitu. Kata kuncinya kan sama-sama teknologi gitu. Dan saya juga pada waktu itu masih terpengaruh dengan kemajuan bangsa yang teknologinya hebat. Akhirnya saya ikut tes BPPT, masuk di sana tahun 89 Januari ya. Kemudian kerja 2 tahun. Sebetulnya nggak sampai 2 tahun, 1,5 tahun gitu ada kesempatan training ke luar negeri. Itu memang salah satu motivasi saya, kan di luar negeri kayak apa sih sekolah dan tinggal gitu. Hanya training berapa kali, kemudian melanjutkan S2 saya di Belanda. Pengalaman pertama kuliah terprogram itu di sana, menarik di sana. Yang di sana itu bikin menarik juga karena kita ketemu dengan komunitas internasional, karena programnya memang mengundang orang-orang dari berbagai penjuru dunia. Jadi interaksinya menjadi menarik ketika itu. Sekali lagi tidak hanya soal akademiknya, tapi juga soal membangun jejaring dengan orang dari berbagai penjuru dunia. Dari negara-negara berkembang sebetulnya. Jadi kita juga bisa mengikuti kemajuan di negara-negara lain. Selesai dari sana, saya dapat S2 di Belanda, saya pulang 1993, 2 tahun kemudian saya berkesempatan kuliah di Amerika di Texas A&M. Nah, yang menarik juga ketika mau kuliah ke sana sebetulnya apa ya? Saya bilang satu kayak apa sih di Amerika gitu. Pergilah saya ke sana, kebetulan memang ada beberapa senior di BPT yang sudah terlebih dahulu di sana membangun komunikasi, akhirnya saya diterima di sana. Kebetulan juga profesornya baik gitu, dan ada satu hal penting ketika itu, mau masuk kuliah di Amerika. Nilai kita di ITB itu kan pelit, pelit gitu ya. Sementara di sana kan syaratnya tinggi gitu. Ada 2 hal. Satu, waktu zaman saya nilai itu skalanya masih 5 gitu. Jadi 3 itu ya C lah gitu, C plus gitu kalau 3 gitu ya. Sehingga ketika saya lupa ya tepatnya berapa angka indeks prestasi kumulatif saya itu, pokoknya 36 apa 37 gitu. Kan yang orang lain kan skalanya 4. Tuh, kamu pintar sekali. Saya bilang tunggu dulu, ini skalanya 5 gitu. Kemudian tapi yang menarik adalah akhirnya belajar dari beberapa teman ITB yang sudah sempat kuliah di Amerika duluan, minta surat keterangan gitu. Surat keterangan apa juga? Surat keterangan bahwa di ITB itu nilainya ya pelit gitu. Ya akhirnya kita bikinlah surat keterangan. Kira-kira ini adalah nilai di atas rata-rata di ITB gitu. Bikin surat keterangan, ya udah bikin surat keterangan dan laku gitu. Hanya untungnya ketika sudah di sana nggak malu-maluin lah gitu. Artinya ya kita bisa mengikuti kuliah dengan baik, dan saya lulus juga dengan baik. Saya sekolah itu memang dibiayai oleh BPT, program beasiswanya BPT. Jadi saya memang punya ikatan dinas sebagai pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara secara istilahnya
praktis seumur hidup lah, kan dihitung 2N+1 kan syaratnya. N saya 2 plus 1 plus 5, 8 kali 2N, 16 plus 1, ya kira-kira seumur hidup saya harus mengabdi lagi sebagai pegawai negeri. Dan saya sama sekali tidak menyesalinya, saya menikmatinya. Pulang ke BPT, pulang sebagai dokter, umur berapa saya? 36, ya 36 saya pulang sebagai dokter, masih sebagai staf biasa, dikasih tugas-tugas khusus untuk bebenah itu, untuk beres-beres BPT. Saya ikuti, saya laksanakan sampai akhirnya secara berjenjang dan dalam waktu yang cukup cepat ya, sebetulnya saya pulang tuh 1999. Kemudian kalau 2009 itu berapa? 10 tahun ya. 10 tahun kemudian, 11 tahun kemudian saya menduduki jabatan eselon 1 di BPT sebagai Deputi Kepala BPT bidang teknologi pengembangan sumber daya alam. 5 tahun sebagai Deputi di BPT, pemerintah membentuk Kemenko Maritim, Menko Kemaritiman. Kebetulan pada waktu itu yang jadi Menko adalah Mas Indro Yono Susilo. Senior saya di BPT, bidangnya sama, dan kita banyak bekerja sama. Mas Indro tahu persis saya lah gitu. Ketika terbentuk Kemenko Maritim, Mas Indro Yono ditugaskan, sama sekali kira-kira dia bilang, beliau menghubungi saya sama mungkin 2-3 teman yang lain. Red, aku nggak punya orang, nggak punya kantor, nggak punya anggaran, bantuin ya. Akhirnya saya bantu itu ya, karena sama-sama BPT, kita bantu cari teman, kita bantu cari gedung, dan bekerjalah kita di sana. Berganti dari Menko ke Menko, Pak Indro Yono, Pak Rizal Ramli, kemudian terakhir Pak Luhut Panjaitan. 2015 saya resmi menjadi Deputi Infrastruktur di Kemenko Maritim. Kemudian 5 tahun saya di sana. Saya sebetulnya tidak melamar juga sih, sempat ada komunikasi yang mungkin tidak banyak orang tahu gitu, bahwa Pak Menteri SDM kebetulan juga alumni ITB, Pak Arifin Tasrif, sempat menyinggung-nyinggung gitu, kira-kira ngajakin saya ke SDM lah gitu. Awalnya saya minta izin Pak Luhut kan sebagai atasan saya pada waktu itu. Pak Luhut awalnya bilang, nanti dulu deh, sini dulu aja, Wan. Udah, tunggu dulu gitu. Sampai kedua kalinya ada lagi pertanyaan sama, saya lapor Pak Luhut. Ya udahlah, kau sana aja, bantuin sana SDM. Ya akhirnya saya pindah ke Kementerian SDM mulai Agustus 2020 sebagai Dirjen Mineral dan Batubara. Tugas mulia menantimu, semangat dan tekad kembangkan selalu, sinar terang pasti datang. Kajilah ilmu dan teknologi, seni dan budaya bangsaku. Baik, Pak Ridwan, Bapak ke Dirjen Minerba, kemudian ada wacana masalah yang sangat menarik perhatian ketika ada penghentian ekspor batu bara. Nah, pertanyaannya itu sebenarnya masalah yang sebenarnya seperti apa? Seberapa serius itu masalah PLN? Ternyata di Minerba itu urusannya banyak sekali gitu. Tadinya saya pikir kita bisa bekerja secara konseptual, visi jauh ke depan gitu. Ada sih tetap itu. Hanya masalah-masalah sehari-harinya jauh lebih mendominasi, termasuk isu batubara PLN itu. Jadi akhirnya singkat kata krisis batubara PLN itu tahun 2021 terjadi 3 kali. Januari 2021, Juli 2021, dan akhir Desember 2021. Serius masalahnya sih. Kita bisa membayangkan kalau PLN betul-betul kekurangan pasokan, ya kita mati lampu gitu. Kita mati lampu itu sesuatu yang tidak boleh terjadi gitu buat saya. Kalau mengatakan udah apapun harus kita lakukan, pokoknya tidak boleh ada pemadaman listrik. Karena menurut saya selalu saya sampaikan kepada teman-teman,
Kalau kita mati lampu, kita mati semua. Itu saya mati, PLN mati, semua pemasok batubara mati. Jadi tidak boleh. Nah, kemarin yang paling rame lah ya, kira-kira kejadiannya mirip-mirip. Hanya mungkin sebagai acuan kita bisa ketahui yang terakhir ini. Jadi tanggal 22 Desember lah kira-kira minggu terakhir, minggu ketiga Desember. Sudah ada tanda-tanda pasokan batubara kurang gitu. Karena harga sedang tinggi-tingginya. Ya. Semua pelaku industri batubara sedang menikmati harga batubara tinggi. Ya. Tanggal 22 Desember saya dapat informasi dari PLN bahwa efektivitas domestic market obligation atau kewajiban memasokkan dalam negeri itu sekitar 65% hanya dari kewajibannya mereka. Dan itu jauh dari mencukupi gitu. Akhirnya kami berkirim surat kepada perusahaan-perusahaan, kami undang rapat. Memang ada ketentuan yang mengatakan hanya boleh ekspor jika pasokan dalam negeri sudah terpenuhi. Dan jika ada kekurangan, pemerintah berhak untuk menugaskan. Jadi dasar hukumnya kuat itu, mulai dari undang-undang, PP, Permen, dan lain lengkap sudah itu. Hanya tindakan di lapangan yang diperlukan. Kita angka yang saya hafal persis itu tanggal 24 Desember kalau saya tidak salah. Kita menugaskan perusahaan-perusahaan untuk memasok 5,1 juta ton batubara kepada PLN. Karena itu adalah yang dibutuhkan. Sampai kira-kira 5 hari kemudian, atau seminggu lah ya, seminggu kemudian, pasokannya hanya 35.000 dari penugasan yang 5,1 juta itu. Terus terang saya agak marah ketika itu. Saya bilang yang benar dong, dari 5,1 juta kok cuma dipasok 35.000. Nah akhirnya tanggal 30 Desember, Dirut PLN menceritakan kepada saya kondisi kritis, ada 17 PLTU penting gitu yang berpotensi padam. Yang kalau padam ada 10 gigawatt yang padam, lebih dari 10 juta pelanggan akan terdampak. Yang nggak ada pilihan lain, saya bilang, selain kita jaga pasokan ini agar terpenuhi. Pilihannya ketika itu kita mau tutup sebagian atau kita mau tutup total. Gitu. Akhirnya saya pilih tutup total. Karena kalau tutup sebagian itu ada 2 kemungkinan masih. Kan selain pasokan batubara, masih juga ada aspek transportasinya, aspek logistik lah, gitu, aspek logistik gitu ya. Sehingga kalau masih ada ekspor, itu nanti kapal-kapal yang kita harapkan membawa batubara ke PLN, dia akan cenderung mengirim batubara untuk ekspor gitu. Bayarannya lebih mahal gitu daripada kalau dia dibayar PLN, lebih cepat dan lebih mudah lah gitu, semuanya serba lebih enak. Itu alasan pertama. Jadi kalau tidak kita tutup semuanya, tutup total, kita akan kekurangan kapal dan tongkang. Alasan kedua, kalau kita pakai kecuali, saya dalam bahasa agak cynical bilang orang Indonesia paling pintar cari kecuali. Begitu ada kecuali yang boleh ekspor, ada semua orang minta kecuali, gitu. Udah deh, nggak ada kecuali supaya gampang nutupnya. Akhirnya kita tutup total per 1 Januari. Saya nggak tahu seberapa kritikalnya keputusan saya ketika itu. Karena untuk memutuskan itu saya memang nggak bisa berlama-lama karena waktunya sudah sangat singkat. Akhirnya saya putuskan saja bahwa ini harus ditutup di prioritas dalam negeri. Saya pikir kalau misalnya para pimpinan pemerintahan punya pendapat lain atau saya dinyatakan salah, ya kita cabut saja putusan itu daripada kita menunda-nunda sampai terjadi masalah dulu. Alhamdulillahnya kelihatannya putusan saya tidak dianggap salah lah gitu. Karena walaupun beberapa teman yang sempat memberitahu, ini putusan siapa? Rame nih di kabinet katanya gini-gini. Ya udahlah, pokoknya prinsipnya cuma satu. Gitu. Kalau mati lampu kita mati semua. Jadi daripada mati semua kita harus bertahan hidup. Gitu. Akhirnya saya putuskan untuk seperti itu. Alhamdulillahnya kondisi membaik. Jadi
Keluarlah surat saya tanggal 1 Januari, berlaku 1 bulan sampai 31 Januari 2022, total tidak boleh ekspor. Ada protes, ada ketidakpuasan, tapi lebih banyak pujian. Itu yang membesarkan hati saya juga. Pujian itu bukan dari orang yang berkepentingan, itu pujian itu dari teman-teman, dari pengamat, dari yang menurut saya orang yang tidak berkepentingan lah gitu, orang yang netral, sehingga walaupun beresiko bagi saya dalam posisi seperti ini, saya cenderung mengatakan keputusan saya tidak salah. Gitu. Nah, akibatnya sekarang memang ada pendapat, ada rapat dan sebagainya. Para menteri memberikan perhatian besar. Rapat tanggal 12 Januari memutuskan jika ada intinya gini lah, ingin ada pengecualian gitu, tapi pengecualian yang sangat dapat diterima. Misalnya batu bara tersebut sudah miliknya pembeli. Dia sudah berada di atas kapal, sudah dibayar, kapalnya juga dikirim oleh pembeli, gitu-gitu ya. Alasan kedua, kita bisa mengganggu lah hubungan kerjasama internasional, gitu-gitu. Ya. Jadi ada hal-hal yang menjadi pertimbangan itu. Akibatnya pada 12 September diputuskan oleh para pimpinan, para menteri yang sudah di atas kapal, yang siap berlayar. Ada satu pertimbangan lagi, potensi ancaman bahaya. Kira-kira batu bara itu dapat terbakar lah gitu. Kalau misalnya berlama-lama di atas kapal dan tongkang. Akhirnya diputuskan kalau yang sudah di atas kapal silahkan ekspor gitu. Tapi saya, ya dasar saya juga kali, masih dalam tanda petik nawar lah gitu. Pak, boleh nggak syaratnya kita tambah yang sudah di atas kapal tapi juga sudah memenuhi kewajiban demo-nya gitu. Enggak lah, nanti lama lagi gitu. Tapi saya diprotes juga sama yang baik, sama yang memenuhi kewajiban. Dia bilang, untuk apa kami patuh kalau kami sama aja dengan yang tidak patuh gitu. Akhirnya saya juga bukan ngambil keputusan sendiri sih, melihat rasa keadilan juga gitu. Akhirnya yang kita izinkan berangkat pertama adalah selain yang sudah siap berangkat, juga yang sudah memenuhi kewajiban demonya. Baru kemudian secara bertahap setelah itu yang kita izinkan adalah perusahaan-perusahaan yang tergolong perusahaan perdagangan atau biasa disebut traders itu. Karena dia memang tidak ada kewajibannya. Akhirnya ya udahlah kita lepas saja kali ini walaupun itu untungnya dia aja dengan statusnya gitu. Kemudian gelombang ketiga baru kita lepaskan yang belum memenuhi kewajiban demonya, tapi membuat pernyataan akan memenuhi kewajiban dikenai sanksi denda. Nah, sampai sekarang, sebelum itu juga ada satu syarat penting yang kita minta. PLN harus menyatakan kondisinya aman. Nah, itu menurut saya syarat yang paling penting, dan alhamdulillahnya sampai sekarang PLN aman, hari operasinya, cadangan batu bara tersedia cukup untuk 15 hari rata-rata, sehingga kondisi sudah dapat dikatakan cukup aman. Walaupun sehingga saat ini statusnya masih belum dicabut pelarangan ekspornya, karena akan saya tunggu sampai akhir Januari, karena kan kita harus terus berhitung Januari ke depan, karena harga masih tinggi gitu. Harga ekspor masih tinggi, sehingga sampai saat ini masih kami kendalikan lah kira-kira ekspor itu untuk perusahaan-perusahaan yang sudah memenuhi kewajibannya. Begitu ceritanya. Ya. Sampai masa gembira, tentangkan saya, pancarkan citra, cerdaskan negara, hantarkan bangsa, hantarkan Indonesia, adil bangsa. Iya, Pak Ridwan, kalau harga masih seperti ini ya, kira-kira $200 per metric ton, padahal kalau dijual ke PLN hanya $70. Itu kan bagaimanapun hukum ekonomi pasti akan lari bagaimanapun caranya. Nah ini depannya kira-kira seperti apa Pak solusinya itu? Ini untuk pengetahuan bersamanya. Ini kira-kira ini katanya angka hitungannya di Rut PLN. Kebetulan dia teman saya berteman baik sama dia. Mas, kalau orang ekspor itu selisih angkanya itu 65 miliar satu kapal dia bilang. Jadi kalau dia jual untuk ekspor satu kapal dengan dia jual ke PLN itu selisihnya 65 miliar. Betapa menggiurkannya angka segitu gitu. Nah,
memang angka $70 bagi PLN ini diputuskan di sidang kabinet. Jadi artinya keputusan sidang kabinet lah gitu ya. Saya secara pribadi menganggap keputusan ini bijak lah gitu ya. Artinya kalau bahasa sloganistisnya, ini batubara punya rakyat. Rakyat berhak untuk dapat harga murah atas barangnya sendiri gitu ya. Jangan dibanding-bandingkan dengan untuk ekspor. Gitu. Tapi bagi para pebisnis, ini kan distorsi harga pasar lah gitu ya, yang memang membuat masalah-masalah begini. Selain tentunya ada mekanisme proses bisnis di PLN yang juga tidak 100% ideal gitu. Tapi selisih harga ini memang mengundang distorsi. Tapi bagi saya distorsi itu kalau filosofi kita tidak sama dengan yang tadi saya sampaikan. Ini haknya rakyat gitu. Jadi jangan dibanding-bandingkan dengan harga pasar gitu. Dan juga kan mereka ketika diberi izin operasi yang diwujudkan dalam persetujuan RKAB tahunan itu, rencana kerja dan anggaran biayanya itu, mereka tahu kok 25% dari produknya harus pasok PLN dengan harga segitu, untuk pasok dalam negeri dengan harga segitu. Jadi bukannya tidak tahu. Gitu. Jadi bahasa sinisnya saya ke lu jangan pura-pura nggak tahu lah, dari dulu juga tahu harus jual 25% dengan harga segini. Nah, namun beberapa pihak mengusulkan untuk memperbaiki mekanisme harga ini dengan cara PLN tetap membeli dengan harga pasar, tapi selisih harganya itu tidak ditanggung oleh PLN, namun ditanggung secara bersama-sama oleh semua perusahaan pertambangan batubara berupa iuran. Itulah yang kemudian diusulkan dikelola dalam bentuk BLU atau Badan Layanan Umum. Jadi katakanlah misalnya harga di pasar 100, harga PLN 70, PLN tetap bayar 70, tapi 30-nya itu ditanggung dari iuran yang dikumpulkan oleh perusahaan-perusahaan batubara yang lain. Memang ada positifnya. Positifnya penerimaan negara dari royalti akan lebih tinggi. Karena persentase royalti itu kan dari harga jual. Jadi dia kalau harga jualnya tinggi ya negara akan dapatnya lebih banyak gitu ya. Nah, tapi implikasi lainnya secara teknik operasional saya nggak tahu PLN bisa selincah apa dia dengan pendanaan jangka pendeknya itu. Dan juga kemarin kan ada rapat di DPR juga, sebagian besar anggota Komisi 7 prinsipnya lebih mengutamakan bahwa harga untuk listrik kepentingan umum oleh PLN itu memang harus lebih murah daripada harga pasar. Yang dengan semangat tadi itu, bahwa ini adalah rakyat Indonesia berhak atas batu baranya itu dengan harga yang lebih murah. Begitu pembicaraan yang berkembang saat ini. Ya, Pak, di sisi lain kecuali masalah harga tadi, beberapa informasi ya yang saya terima itu, kan memang batu bara itu yang paling pas sekarang untuk PLN karena lebih efisien juga karena mungkin dapat harga khusus itu. Tetapi hampir semua power plant-nya itu kan semua didesain untuk batu bara. Jadi sehingga kalau berubah gitu akan sangat susah. Nah, ke depan seperti apa Pak perencanaannya itu? Dalam RUPTL terakhir memang sudah tidak lagi sederhananya tidak lagi diizinkan membangun PLTU baru gitu. Itu juga sejalan dengan pernyataan pemerintah Indonesia di COP26 yang lalu di Glasgow,
bahwa 2060 atau lebih cepat kita akan menuju net zero emission. Bahkan pemerintah Indonesia juga ikut menandatangani pernyataan dengan bantuan internasional kita akan mulai 2040. Gitu. Itu adalah komitmen politik lah gitu. Ya. Memang nyatanya di kita ya masih sangat dominan gitu PLTU batubara ini. Bahkan beberapa pihak juga mengingatkan dari program 35.000 megawatt itu masih ada kurang lebih 10.000 megawatt yang belum masuk gitu ya. Jadi kebutuhan batubara akan tetap tinggi. Nah, tidak mudah memang, tapi menuju ke sana ada beberapa solusi sambil jalan gitu yang bisa kita lakukan. Misalnya penggunaan teknologi ultra supercritical di PLTU. Itu beberapa pembangkit juga sudah menggunakan. Artinya tetap pakai batu bara, hanya emisinya ditekan menjadi sangat rendah. Di samping itu, pembangkit-pembangkit yang sudah beroperasi dan akan terus diizinkan beroperasi sampai masa kontraknya atau masa operasinya berakhir. Jadi hal-hal seperti itu menjadi kebijakan. Namun sekali lagi, yang perlu juga kita pertimbangkan adalah affordability, daya beli lah ya, masyarakat, baik masyarakat umum maupun industri. Jika harga listrik kita naik karena kita mengubahnya dari batu bara menjadi sumber lain yang lebih mahal, bagaimana kemudian nanti daya saing industri kita, smelter, pabrik baja dan lain-lain yang sangat masif menggunakan listrik, itu juga perlu menjadi pertimbangan. Hal lain secara global juga, jadi perlu juga nih publik tahu, begitu kemarin kita tutup keran ekspor, terungkaplah secara kasat mata bahwa negara lain juga sama dengan Indonesia. Jadi negara-negara sahabat sangat banyak menghubungi. Jepang, Korea, Thailand, Malaysia, Singapura, mana lagi ya, India, Cina, itu masih menunggu, wah kami akan kesulitan listrik kalau batu bara Indonesia ditutup gitu semua. Jadi menurut saya kemarin masih menjadi bukti kuat bahwa batu bara masih sangat dibutuhkan sebagai energi primer pembangkit listrik, tidak hanya di Indonesia, di negara-negara yang kemudian mengeluhkan ketika kita larang ekspor sama saja kondisinya. Nah, betul-betul secara umum saya ingin mengatakan bagus bahwa seluruh dunia berupaya mengurangi emisi CO2 dari pembangkitan listrik berbasis batu bara, namun setiap negara punya hak untuk menentukan ritmenya sendiri. Jadi kalau misalnya Indonesia bisanya secepat ini atau mulai memensiunkan PLTU-nya tahun tertentu, itu adalah sesuatu yang tidak boleh dipaksa oleh negara lain. Kita harus punya ritme dan penataan waktu yang sesuai dengan kebutuhan dalam negeri kita. Majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Kemudian jangka panjang penggantian dengan energi baru terbarukan. Saya baru saja diskusi juga dengan salah seorang anggota Dewan Energi Nasional, Pak Hirman. Belum mengatakan bahwa kelihatannya jangka panjang belum ada yang akan bisa menjawab ini persoalan energi untuk PLN ini. Masing-masing masih lama lah pengembangannya gitu. Nah, saya pernah membaca bahwa Pak Ridwan pernah solusinya adalah nuklir. Nah, itu seperti apa? Karena kelihatannya kan sosial budaya kita, sosial politik kita kan masih menolak itu untuk nuklir. Saya tidak ada masalah dengan nuklir sebagai alternatif. Ya. Menurut saya kita patut mempertimbangkan itu karena satu, dia akan juga murah gitu. Ya.
kemudian juga kita punya sumber atau bahan baku cukup memadai, ada lah gitu, bagus gitu. Kemudian dari sisi keselamatan, memang kalau saya lupa pernyataan yang akuratnya, emisi CO2 dari batu bara itu tidak lebih atau tidak kurang bahayanya dibandingkan potensi emisi radioaktif lah kira-kira gitu. Jadi 11-12 lah gitu ya ancaman itu. Nah, memang ada stigma soalnya terhadap PLTN ini. Yang menurut saya stigma ini terbangun juga secara global gitu karena kecelakaan di beberapa tempat. Ya. Tapi sebagai insinyur gitu, sebagai komunitas ITB ini, saya pikir kalau apa-apa serba takut bahaya, ngapain kita jadi insinyur? Kan tugasnya kita juga untuk mengamankan itu. Nah, itu menurut saya menjadi penting menjadi tantangan teman-teman alumni ITB ini untuk berperan bagaimana mengamankannya. Sekarang kan opsi-opsinya tidak hanya uranium, saya kan. Uranium misalnya, oke lah, kalau takut dengan gempa dan tsunami, cari wilayah yang aman. Gitu. Kemarin udah bolak-balik, setahu saya di studi tapak di Bangka Barat itu sudah 10-20 tahun, gitu, udah lama sekali. Gitu. Kemudian muncul wacana PLTN terapung, gitu ya. Kalau ada apa-apa, tinggal kita tarik ke laut aja, itu aja namanya PLTN-nya kalau ada ancaman. Atau ada juga ide kalau kita takut terhadap kebiasaan ceroboh bangsa sendiri, ya sudah mungkin 5 tahun pertama dioperasikan oleh negara yang cermat dan berpengalaman. Dia sebut dia udah Jepang tuh cermat pengalaman, udah 5 tahun pertama dioperasikan Jepang, bisa agak. Kemudian secara teknis muncul juga PLTT, thorium, yang kajiannya sudah cukup dalam dan saya kira sudah ada kelompok-kelompok yang sangat antusias mengembangkannya. Hanya sayangnya masih ada yang ini susah juga ya jadi kita itu. Jadi selalu kita mengatakan nggak bisa thorium. Kenapa? Ini belum terbukti di mana-mana dipakai. Lah saya bilang kita aja buktikan bisa dipakai gitu ya. Jadi agak secara apa ya, kira-kira inferior mentality itu masih menjadi kendala juga di kita. Kenapa harus tunggu orang lain pakai baru kita pakai? Kalau kita bisa menjadi pionir, kenapa tidak? Nah, itu dari sisi nuklir. Tapi potensi lain kan menurut saya juga ada. Gitu. Air, gitu, PLTA. Ya. Menurut saya PLTA kita sangat besar potensinya. Hanya memang kendalanya PLTA ya harus di situ itu kita mengembangkannya dan membangun kawasan industri misalnya. Tapi air menurut saya adalah potensi pengganti yang sangat patut kita pertimbangkan secara massal. Nah, namun secara keseluruhan kan ada angin, ada surya, ada arus laut dan lain-lain. Ketika saya masih di BPT juga banyak ini sudah dikaji. Nah, masalah kita tinggal satu. Selalu kita bandingkan dengan harga listrik dari PLTU batubara. Saya nggak bisa. Begitu kita membandingkannya, jawabannya tidak. Jadi kalau kita mau mengarah kepada energi baru terbarukan, perbandingan harga ini tidak boleh linear. Karena begitu linear, udah pasti kita nggak jadi. Nah itu menurut saya harus ada solusi juga mengatasi itu. Mungkin para ahli energi economics lah gitu yang mungkin bisa mencari jalan keluar ke arah sana. Gerakan langkah tatap ke depan, ITB Citra Ganesha. Curahkan daya kejar cita, bakti padanya. Ya, baik Pak. Diskusinya menarik, tapi memang ujungnya masih agak panjang. Nah, mumpung ketemu Pak Ridwan nih, ini kan banyak kontroversi mengenai undang-undang Minerba ini. Selalu aja menjadi pembicaraan di masyarakat ini, undang-undang nomor 3 2020 ini. Ya. Nah, ini kalau menurut Bapak seperti apa sebenarnya? Saya masuk undang-undang sudah diundangkan gitu ya. Jadi ketika itu pilihan saya cuma menjalankan undang-undang. Walaupun kemudian saya juga mencoba mencari tahu
semacam naskah akademik atau filosofi pemikiran di balik pasal-pasal undang-undang itu. Ya. Namun secara keseluruhan yang saya perhatikan, satu, dia sangat nasionalistik, gitu. Jadi kepentingan nasional di depan. Ya. Yang kedua, dia memberikan kepastian berusaha. Jadi soal perpanjangan izin, soal fasilitasi dan lain-lain itu sangat bagus menurut saya. Yang ketiga adalah sangat pro lingkungan. Jadi misalnya perusahaan tambang itu wajib menempatkan dana jaminan reklamasi pasca tambang gitu, di depan. Kalau setelah menambang mereka tidak melakukan reklamasi dan pasca tambang, bisa dihukum 5 tahun, kalau nggak salah 5 tahun dan denda 100 miliar ya. Pokoknya sangat pro lingkungan dan memberikan sanksi yang keras. Nah, namun ada beberapa hal yang diprotes. Bahkan kita sampai saat ini belum selesai juga urusan di MK. Kita digugat di sana lah gitu ya. Tapi secara material sudah dapat dikatakan selesai karena sudah dikatakan pemerintah benar lah dalam hal itu. Nah, namun masih ada beberapa aspek yang dipersoalkan tentang prosedural lah istilahnya. Bahasa hukumnya ada beberapa prosedur legal formal yang masih dipertanyakan gitu, seperti keterlibatan beberapa institusi dan lain-lain itu. Namun ada satu hal yang juga menarik. Satu, kesannya menjadi sentralistik gitu ya. Karena semua perizinan terpusat. Nah, semua perizinan terpusat itu bagi saya dan teman-teman di Minerba PR besar ini. Tahun ini kita ada 5.000 saya kira, tahun 2021 maksudnya, yang kita kelola perizinannya. Itu pekerjaan besar dan lebih tidak mudah lagi ketika kita menerapkan beberapa mekanisme dan prosedur yang dapat dikatakan baru lah ya. Sebelumnya kalau di perizinan kan di daerah, tanpa bermaksud mengatakan perizinan di daerah kurang bagus gitu. Tapi ketika menjadi semuanya terpusat, kami membangun sistem dengan persyaratan yang ketat. Nah, ini sebuah perubahan pola bisnis lah barangkali gitu. Misalnya di perizinan selalu digital online gitu, menjadi sesuatu yang mungkin ya bagi sebagian masyarakat yang tidak terbiasa menjadi kendala. Kemudian juga kelengkapan dokumen, kita masih ketat ya. Kalau mau ini harus begini, kalau ini harus begini, gitu. Kelengkapan dokumen tetap harus ada. Yang juga sekarang menjadi isu adalah untuk menyatakan jumlah sumber daya dan cadangan, kami mensyaratkan ada pernyataan dari competent person. Competent person itu kira-kira kalau secara umum itu ada notaris lah gitu mengesahkan ya memang segitu cadangannya gitu, supaya orang tidak menambang terlalu berlebihan atau juga tidak melakukan praktek-praktek yang tidak sesuai ketentuan. Nah, hal-hal seperti itu adalah perubahan proses bisnis yang sedang kita hadapi. Namun ini harus dilakukan memang karena ke depan kan kita harus meningkatlah pola industri pertambangan ini dengan menerapkan apa yang sering disebut good mining practices itu. Nah, kemudian juga ada isu pusat daerah. Dan ya, saya kira kita semua menghormati lah peran pimpinan daerah, masyarakat daerah untuk ikut berpartisipasi. Nah, dengan perizinan terpusat ini ada nuansa sentralistik. Tapi dengan proses ini sebetulnya dari sisi bagi hasil misalnya itu nggak berkurang perannya daerah, tetap aja porsinya daerah dari bagi hasil itu ya sama seperti undang-undang sebelumnya. Nah, bahkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya program pengembangan masyarakat atau yang sering dikenal dengan istilah corporate social responsibility (CSR) itu sekarang lebih tertata, lebih bagus gitu ya. Nah, namun nuansa bahwa daerah tidak punya peran itu sering ya terasa itu dan sering menjadi komplain lah teman-teman di daerah. Namun pelan-pelan kita katakan daerah tetap punya perannya, sehingga misalnya kami sempat bersurat tuh melalui Kementerian Dalam Negeri agar dinas-dinas SDM jangan dibubarkan karena tetap perlu ada kan untuk pengawasan, pembinaan dan lain-lain.
Nah, yang paling legal formal dari semua itu adalah akan ada pendelegasian kembali kewenangan kepada provinsi untuk galian C, pasir batu, dan izin pertambangan rakyat. Jadi itu sedang berproses juga. Ini paling tidak ada porsi perizinan yang akan diserahkan ke provinsi dengan syarat-syarat tertentu tadi. Siapkan diri, teguhkan hati, tegakkan tekad pribadi, langkah dan karya nyatakan pasti, dambaan ibu pertiwi, hai putra bangsa insan bersama. Ya, Pak Ridwan, kalau menjadi kontroversi dan kemudian menjadi pembahasan yang begitu kuat, itu kelihatannya di balik itu memang potensi batu bara ini memang masih sangat besar. Jadi kalau Bapak bisa memberi gambaran gitu, cadangan batu bara kita itu sebenarnya seperti apa? Karena ada yang memesankan juga kalau nanti misalnya PLN sudah bisa diatasi kebutuhannya dan ekspor kemudian juga dibatasi, ada pesan supaya tetap disimpan itu cadangan batu bara itu karena bisa jadi itu nanti dibutuhkan sewaktu-waktu di masa-masa yang akan datang. Saya kira itu pemikiran yang strategis juga ya, yang patut kita pertimbangkan. Ya. Secara angka sederhananya nih supaya gampang diingat, kita itu sumber daya masih punya 150 miliar ton gitu. Ya. Cadangan anggaplah dibulatkan menjadi 40. Ya. Dari angka itu dengan kebutuhan rata-rata seperti saat ini kita masih punya batu bara untuk 60 tahun ke depan. Jadi kira-kira kalau kita mau pensiun 2060 gitu, anggaplah 40 tahun kita masih punya 20 tahunan lagi itu batu bara kita untuk ditabung ke depannya. Tapi kita juga harus ingat, Cina punya banyak sekali. Dan penggunaan dia juga banyak. Namun dia mengimpor juga. Artinya semangat menabung itu ada juga di mereka. Semangat menabung itu. Nah, saya kira nanti politik energinya memang bagus juga tuh kalau teman-teman di Dewan Energi itu memikirkan politik energi seperti ini untuk jangka panjang dan konteks kepentingan nasional. Namun saat ini kan programnya ada juga program hilirisasi atau peningkatan nilai tambah. Jadi batu bara itu tidak semata-mata kita langsung bakar saja, tapi ada gasifikasi dan lain-lain yang sedang dijalankan. Itu juga amanah undang-undang sebenarnya, proses nilai tambah itu. Nah, kita berusaha untuk meningkatkan keekonomiannya, di mana misalnya kalau batu bara kalau rendah dijadikan sekarang yang di Tanjung Enim itu dimethyl ether, DME, dia akan nanti berguna untuk mensubstitusi LPG misalnya. Itu ada nilai keekonomiannya di mana nanti negara akan menghemat sekian triliun dari mengimpor LPG dengan cara melakukan gasifikasi batu bara. Nah, program-program gitu juga kita lakukan, memberikan manfaat lebih sambil juga mengurangi emisi yang dikhawatirkan sebetulnya itu. Tapi sekali lagi semangat menabung itu memang harus kita perhatikan, atau bahkan sebaliknya nih, ada juga yang bilang kalau kita mau berhenti 2060 atau 2040 dengan bantuan internasional, ya kita genjot aja produksi sekarang, ekspor mumpung harga tinggi. Apa ya? Pemikiran-pemikiran gitu menurut saya bagus, dijadikan bahan diskusi yang mudah-mudahan nanti bisa digunakan sebagai acuan juga. Bu, pinjam mobil. Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Gak pakai nanti. Tugas mulia menantimu, semangat dan tekad kembangkan selalu, sinar terang pasti datang.
Ridwan, jadi diskusi sebenarnya menarik, masih banyak yang saya sebenarnya pengen tanya, tapi karena waktu kita kembali ke ITB sekarang. Pak Ridwan kan tidak saja bekerja menjalani profesi dan mengabdi ke pemerintah, tapi kan juga ngurus alumni ITB. Kalau nggak salah pernah jadi ketua Ikatan Alumni ITB. Iya. Apa motivasinya Pak Ridwan? 2016-2020 yang kemudian diperpanjang 2021 karena pandemik, saya ketua Ikatan Alumni ITB. Pada waktu itu memang semangat kalau saya sih ya. Menurut saya sepanjang pengalaman menjadi mahasiswa di ITB, kemudian bergaul dengan teman-teman, saya kira memang ada benarnya juga kalau orang menilai alumni ITB itu individualistik. Gitu ya. Tapi kalau saya cenderung mengatakan sebetulnya bukan individualistik ya, karena kita semua akhirnya terbentuk menjadi pemimpin gitu pada levelnya, pada kelompoknya. Jadi tidak mudah memang mengorganisasi orang yang semua mau jadi panglima. Gitu. Jadi akhirnya kita harus mencari jalan lah ya untuk melunakkan suasana itu. Nah, pengalaman selama menjadi ketua Ikatan Alumni ITB, yang paling penting bagi saya adalah sebetulnya menjaga komunikasi atau bahasa kerennya menjaga silaturahmi lah gitu ya. Itu yang paling penting sebetulnya. Karena di luar itu kalau menggalang kekuatan, menggalang kepinteran itu udah masing-masing sudah punya jalan sendiri gitu. Masing-masing sudah punya jalan sendiri walaupun selama menjalankan roda organisasi saya sadar juga bahwa tidak semua alumni itu beruntunglah dalam kehidupan sehingga solidaritas sosial pada waktu itu yang kita bangunkan. Jadi kalau yang kerja-kerja profesional, yang hebat-hebat, saya kira masing-masing sudah punya porsi dan tempatnya gitu. Tapi yang tadi menjaga silaturahmi, solidaritas antara alumni, kemudian menggalang kekuatan bersama, itu adalah titik-titik pentingnya. Saya selama perjalanan itu melihat teman-teman alumni ini hebat dan luar biasa potensinya. Hanya memang itu tadi, kita masih perlu mencari jalan bagaimana membuat program yang terstruktur untuk kan kita menempatkan alumni ini sebagai bagian dari alma mater lah gitu ya. Jadi kita kan ada pilarnya alma mater gitu. Bagaimana agar kontribusi alumni ini secara terstruktur dan masif gitu bisa berkontribusi terhadap alma mater. Itu yang menurut saya masih perlu kita tingkatkan saat ini. Ya. Terasa kalau dibandingkan dengan beberapa alumni perguruan tinggi lain itu kita masih perlu belajar dari mereka juga sedikit. Baik. Terima kasih sekali Bapak Dr. Insinyur Ridwan Jamaluddin, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM. Banyak sekali yang sudah kita diskusikan untuk makin memahami masalah batubara, masalah PLN, masalah energi baru terbarukan, dan terutama juga untuk mengetahui bagaimana sebenarnya alumni ITB ini dipersiapkan sehingga mengapa sangat banyak yang menempati pos-pos yang strategis di negara ini. Sekali lagi terima kasih Pak Ridwan. Sama-sama. Ya, sukses terus. Ya. Sama-sama. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.